Saidu Salimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, alhamdulillah. Seperti biasa kita selaku yang beragama Islam, ya umat Muslim, segala sesuatu yang kita lakukan, ya perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup, baik itu makan, baik itu tidur, baik itu masuk kamar mandi, masuk rumah, kita buka dengan dulu doa. Salah satunya belajar. Kenapa kita sebelum belajar doa? Agar ilmu yang kita pelajari ini, anak-anak dengar semua dari jelas oleh guru, masuk ke otak kita, dan menambah ilmu pengetahuan kita, kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang masuk ilmu, tapi dia belum tentu bisa praktekkan dalam hidup sehari-hari. Contoh, banyak orang itu dosa, itu salah, tetapi dia lakukan juga. Ya, itu dia. Banyak orang berilmu, tapi dia tidak dilaksanakannya. Makanya anak-anak Ustaz, murid siswa-siswi SD Al-Manar kelas 6, kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan pembelajaran, masuk ke otaknya dan masuk ke hatinya, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berdoa. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ya, dari bukunya. Baik, sebelum belajar, Ustaz ingin absen dulu anak-anak Ustaz, biar tahu anak-anak Ustaz yang tidak hadir, ya, dan yang hadir. Yang pertama, Ustaz bacakan ayat. Anak hadir. Mana dia? Hadir. Oke, kita doakan. Bagi teman-teman kalian yang izin, sakit, berhalangan dan sebagainya, kita doakan sehat yang sakit. Yang berhalangan kita doakan yang dipermudahkan dilancar Ustaz ya. Begitu. An-Nafi, katanya berapa sih? Akila, Aquinas, Talia, Alista, Cinta, Dini, Zafran, Faiza, Fazia, Habib, Intan, Kesia, ya. Maulana, Muhammad Dwi, Muhammad Hanan, Muhammad Jabra, Muhammad Reza, Muhammad Yu, Muhammad Wahyudi, Naila, Rino, Ziza. Ya. Jadi dari 28 siswa kelas 6 yang sakit, kita doakan cepat sembuh, yang berhalangan kita doakan. Baik anak Ustaz, pada hari ini pembelajaran kita adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya, silakan bukunya dikeluarkan. Ya, bukunya dikeluarkan dan buka tema kita, pelajaran kita yaitu tentang iman kepada hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir. Apa itu akhir? Akhir itu terakhir. Hari yang terakhir. Kita nggak tahu kapan hari kiamat datang, tapi kita sebut dengan hari akhir. Oke, Ustaz? Dah, bawa buku semua? Ada yang bawa buku?
Bukunya silakan dikeluarkan, kemudian ya perhatikan. Ya, sambil buka buku sudah dapat. Kemudian perhatikan ke depan. Judul kita adalah ya iman kepada hari akhir. Hari akhir ialah hari di mana semua manusia akan dibangkitkan dari kematiannya. Ya, mereka akan diminta pertanggungjawabannya atas semua perbuatan ketika di dunia. Manusia yang timbangan amal baiknya lebih berat akan masuk surga, sedangkan manusia yang timbangannya amal buruknya lebih berat, maka ia akan masuk Neraka. Jadi, iman kepada hari akhirnya adalah salah satu rukun iman. Rukun iman. Ya, ada berapa rukun iman? Siapa yang hafal rukun iman? Yang hafal rukun iman siapa? Silakan maju ke depan. Ayo. Ya, maju ke depan. Harus berhasil. Kelas 6 itu harus hafal. Karena rukun imannya adalah pelajaran kelas 1. Iman itu adalah silakan. Ya. Pertama, iman kepada Rukun iman ada berapa? Sudah. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Keenam, iman kepada qadar. Oke, terima kasih kepada. Maka rukun iman itu ada 6. 1, iman kepada Allah. Allah yang menciptakan seluruh isi bumi, alam semesta, langit semuanya Allah menciptakan. Ya. Kemudian iman kepada malaikat Allah. Ada berapa malaikat Allah? 10. Malaikat ini adalah para pasukan Allah yang patuh dan taat kepada Allah. Ya, tuh malaikat Allah beserta tugasnya. Kemudian yang ketiga iman kepada kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? 4. Taurat, Zabur, Injil dan beserta nabi-nabinya. Yang setahu dan asal. Kemudian 4 iman kepada Nabi dan Rasulullah. Ada berapa Nabi dan Rasulullah? 25 Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Inilah judul kita pada pagi hari ini adalah rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir yang keenam iman kepada qadar. Kabar baik dan kabar buruk, takdir baik dan takdir buruk. Baik. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu adalah hari semua yang dibangkitkan manusia. Yang pertama mungkin anak-anak tahu semuanya, ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Allah, trompet ditiup, ya, wow. Ketika ditiup itu semuanya, tapi tanda-tanda hari kiamat itu banyak. Jadi kalau ada pelajaran nanti tanda-tanda hari kiamat itu apa sekarang banyak maksiat, pembunuhan, narkoba, memabukkan, tidak ada lagi percaya sama Allah, ya. Perintah Allah ditinggalkan, keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, banyak ciri-cirinya hari kiamat itu banyak. Peperangan, fitnah saling memfitnah, banyak. Tapi ketika ditiup sangkakala trompet, hari kiamat semua isi buminya hancur begitu. Yang terbayang kita. Ya, setelah itu semuanya tidak ada lagi, dibangkitkan lagi semuanya. Nah, itulah yang amal baiknya banyak masuk surga. Yang amal buruknya banyak masuk neraka. Tetapi butuh proses. Ketika dari kamar itu dibangkitkan, lewat dihisap dulu, dihitung, ditimbang, lewat jembatan, semuanya berbicara. Tangan berbicara, mulut berbicara, telinga berbicara, mata berbicara. Nggak bisa berbohong. Ya, ketika saya di dunia tangan saya suka mencuri, suka mukul. Ya, suka ngambil yang nggak baik. Mata saya suka melihat yang nggak baik, buka handphone,
Dunia kuliah yang baik semuanya berbicara. Telinga suka mendengar hal yang buruk. Mulut suka menjawab, suka melawan. Semuanya berbicara sebagai saksi. Itu nggak bisa ngapa-ngapa. Kenapa? Mereka aktif mencatat juga. Saksi banyak. Dari kita lahir sampai kita meninggal, mati, semua video terekam. Nggak bisa bohong. Kita nonton video sampai selesai. Apa yang bakal puasa, sholat tinggal, suka melawan orang tua, suka melawan guru, kelihatan. Itulah nanti di hari kiamat. Bukan prosesnya, banyak perjalanannya. Ya, itu ya. Isi materi kita pada pagi ini, yang pertama iman kepada hari akhir, yang kedua nama-nama hari akhir, yang ketiga tanda-tanda datangnya hari akhir, ya, yang keempat kalimat tarji, yang kelima hikmah beriman kepada hari akhir. Silakan keluarkan buku tulisnya, ya. Nanti saya jelaskan satu persatu isi materi kita, anak-anak Ustaz catat dan dipahami. Ya. Oke. Yang pertama, rukun iman kepada hari akhir. Ya. Iman kepada hari akhir adalah termasuk rukun iman. Ingat. Ya, iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Harusnya ingat ya. Yang pertama, iman kepada hari akhir adalah termasuk rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima, iman itu artinya percaya. Kita harus percaya, wajib percaya bahwa hari kiamat itu pasti ada. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah mengatakan, Allah sudah mengatakan bahwa hari kiamat itu akan pasti datang. Ya, makanya anak-anak Ustaz harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat, hari akhir itu pasti datang. Iman kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Itu yang pertama. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nama-nama hari kiamat. Yang pertama adalah, ingat, ya, nama-nama hari akhir. Ya, yang pertama Yaumul Qiyamah tidak. Yang pertama Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah itu adalah artinya hari kehancuran. Karena pada hari itu semua yang hidup di muka bumi ini akan hancur. Apa ya kan tuh? Semua yang hidup manusia kan? Tumbuhan, binatang, alam semesta semuanya buminya hancur. Kayak mana kalian kalau melihat apa namanya tuh telur? Enggak. Kalau dari pertama ke lantai, petang. Nah, seperti itu hancurnya. Lebih benar-benar hilang. Ya. Seperti yang dijelaskan dalam surah Az-Zalzalah. Nah, ini kalau anak Ustaz kalau baca di surah Az-Zalzalahnya merinding nih. Surah Az-Zalzalah nih. Tentang bumi ini hancur begini tidak Al-Quran tuh. Al-Quran tuh kalau ngomong semuanya. Jangan kalian tak percaya. Kalau semua penjelasan pelajaran dijelaskan Al-Quran itu pasti terjadi. Karena yang telah mengatakan dalam surah Al-Zalzalah. Itu kalau kalian baca luar biasa merinding. Artinya apa? Makanya kalau baca Al-Quran sekali baca artinya. Kemudian yang kedua Yaumul Ba'ats. Nah, yang kedua ya. Ya, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan. Nah, kalau tadi kan Yaumul Qiyamah hari kehancuran, Yaumul Ba'ats hari kebangkitan. Setelah alam semestanya hancur, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Maka ruh-ruh manusia itu, ruh-ruh kita itu, dasarnya kan ada lagi, tapi roh kita ini yang akan
selebaran mencari jasadnya. Nah, kalau dari kalau mati semuanya, keluar roh kita, mencari jasad kita di mana? Ya, ya, ini disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian Yaumul Masyar. Nah, ini luar biasa nih yang ketiga. Yang ketiga Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini adalah berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Ini luas sekali. Seluruh manusia yang ada di bumi, bayangkan di bumi ini berapa? Jangan di Indonesia, seluruh negara bumi ini yang meninggal dahulu ribuan tahun itu bangkit semua. Luar biasa jumlahnya. Ya, semuanya bangkit. Dari seluruh manusia, dikatakan seluruh manusia. Hanya berkumpulnya manusia, semua jasad yang sudah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kita dikumpulkan. Nenek-nenek kita dulu berapa orang meninggal dulu bangkit semua. Itu dibangkitkan semuanya. Ya, itu disebut dengan Yaumul Mahsyar. Setelah kehancuran dulu Yaumul Qiyamah, kemudian Yaumul Ba'ats dibangkit semuanya manusia, kemudian Yaumul Mahsyar semuanya dikumpulkan. Ya, dicatat. Keempat, Yaumul Hisab. Yang keempat, Yaumul apa artinya hisab ini? Hari perhitungan. Yaumul Hisabnya adalah perhitungan amal. Semua amal manusia akan diperhitungkan ketika dunia. Semua amal kita, makanya nanti timbang amal baik, amal buruk itu tugas mereka akhir nanti. Makanya sekarang berlomba-lomba mencatat amal baik dan amal buruk. Hisab semua perbuatan kita. Selama hidup sampai meninggal kita, mati kita, hitung berapa pahalanya, berapa dosanya. Kemudian Yaumul Din. Yang kelima, terakhir Yaumul Din, artinya hari pembalasan. Allah memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatannya ketika dunia. Nah, Allah akan balas. Balasan apa manusia ketika hidup di dunia? Ya, dia rajin sholat, puasa, membayar zakat, berinfak, bersedekah, ya, patuh kepada orang tua, patuh pada guru di sekolah, berteman dengan baik, ya, ukhuwah syariah, sosialnya bagus, saya tolong menolong, jujur. Allah akan balas. Kenapa Allah balas? Masuk ke surga. Di surga itu nanti kita, ya, usah baca buku Al-Qurannya, kita hidup kekal, kita muda lagi, kita nggak sholat, kita nggak makan, kita nggak ke kamar mandi sakit perut, kita sholat. Apapun makanan kita minta, ting. Apapun permintaan kita minta, mau ini mau itu, ada. Selama-lamanya kekal di surga. Berapa enak itu. Tapi manusia nggak percaya. Terlena dengan godaan syaitan di dunia. Itu disebut dengan hari pembalasan. Tapi kalau bagi manusia yang sholatnya tinggal, puasanya batal, durhaka sama orang tua, melawan guru, menyakiti teman, banyak berdosa, berbohong, berfitnah, memukul teman, Allah akan balas juga. Ya, dan dalam Al-Quran azab sangat pedih. Allah masuk ke neraka, disiksa. Makan bangkai, minumnya nanah, belum muncul, mata congkel, suka lihat jelek, karena suka apa ditutup, disetrika, cerita besar, hidup lagi, dibakar, campurkan api, hidup lagi, nama siksa. Dikuliti kulitnya pakai pisau, sedang itu, siksa pedih. Kenapa? Karena melalui dengan perintah Allah di dunia. Makanya namanya kau hari kiamat ini. Ya, jadi Nana Ustaz harus paham. Nama-nama hari kiamat itu ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama Yaumul Qiyamah. Apa itu Yaumul Qiyamah? Nanti satu rumah dibagi satu ya. Apa itu Yaumul Qiyamah? Yaumul Qiyamah adalah hari kehancuran. Itu aja. Yang kedua apa Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Yaumul Mahsyar apa? Hari berkumpulnya manusia. Yaumul Hisab apa? Hari perhitungan amal. Yaumul Din apa? Adalah hari pembalasan. Ya.
ya. Ini harus apa? Kemudian kita lanjut tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang pertama, banyak apa ini? Banyak perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Hampir sekarang kita lihat banyak laki yang bisa kata mencong, LGBT. Itu kalau di zaman Nabi, itu Nabi apa namanya? Nabi Lut. Nabi Lut itu dulu kaumnya banyak yang homo, banyak yang lesbi. Perempuan sama suka perempuan, laki sama suka laki. Itu Nabi Lut. Apa hukuman dari Allah? Penyakit. Kudis, nanah, penyakit yang gak usah sembuh-sembuh. Luar biasa azab di jalan Allah. Mati semuanya orang kaumnya Nabi Lut itu. Akal sisa. Itu disebut dengan banyak perempuan yang menyerupai laki-laki. Apa artinya perempuan laki-laki? Ya, kok nggak pakai jilbab, preman dia. Perempuan lagi, perempuan itu lembut, bantu rumah, bantu orang tuanya masak, bekerja di rumah, bisa satu perempuan. Meninggal, tutup aurat. Yang laki-laki, gentleman. Masuk orang pemimpin laki-laki, kita nggak jalan kayak perempuan. Ya, harus kuat laki-laki. Ya, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Begitu namanya agama. Ya, kita lanjut. Ini tanda-tandanya ya. Yang kedua, banyak terjadi kejahatan di masyarakat. Ada anak-anak yang membunuh orang tuanya atau orang tua membunuh anak. Ini banyak sudah mental. Gara-gara luar sana, anak gara-gara main game, main judi online, ya narkoba, mau bunuh orang tuanya, minta duit nggak dapat, bunuhnya orang tuanya. Ini melebihi maling kuda. Maling kuda nggak memukul, nggak melawan, tetapi dia cuma nak mengambil orang tua. Pulang dia sukses nikah sama orang perempuan kaya, pulang kata orang tua nggak diakuinya, untuk langsung jadi maling kuda. Itu maling kuda nggak mengurangkan pada orang tua. Hati-hati. Kalau nggak itu orang tua ya, ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Gimana pun orang tua tetap kita hormati, kita sayangi, berbaktilah kepada orang tua. Banyak zaman sekarang kalau seorang laki-laki itu berbakti sama orang tua senangnya lancar, rezekinya panjang umurnya, seperti itu. Ya, ini kejahatan nih, ada yang membunuh, menyakiti, merampok, narkoba, tuh banyak kejahatan ini banyak di masyarakat. Ya. Kemudian para ulama dan orang-orang soleh banyak meninggal dunia sehingga umat Islam kehilangan sosok pemimpin. Makanya banyak yang ada ustaz-ustaz kita di dunia ini, ulama-ulama ada hanya pemimpin penjahat, ya, korupsi, narkoba, keselan negara kita yang hancur. Tapi kalau tingkat tempat hiburan, maksudnya rame, ya, nggak ada lagi pengajian dan anak mengaji nggak ada. Yang penuh di tempat game, warnet, dan lain sebagainya tempat maksiat, di situ berbahaya. Ya, ini orang masjid sungainya gimana melaksanakan perintah Allah. Nah ini tanda-tanda kiamat seperti itu. Kemudian, ya, yang terakhir adalah kalimat tarjih. Kalimat tarjihnya apa? Kalimat tarjihnya adalah kalimat tarjih itu artinya roja ayarniu irji, pulang. Roja itu pulang, irji pulang. Tarjih itu meninggal. Meninggal itu pulang berubah. Kita diciptakan dari Allah. Allah yang menciptakan kita, itu kembali kita kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalimat tarjih bermakna ya, mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita mengadu. Kepada Allah kita memohon dan meminta. Kepada Dialah kita kembali. Tarjih merupakan bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Kita sudah berserah diri kepada Allah. Itu tarjih. Waktu yang dianjurkan mengucapkan kalimat tarjih adalah ketika kapan? Ketika mendengar berita duka. Itu materi kita pada siang hari ini, ya, tentang iman kepada hari kiamat. Ustaz, apa yang Ustaz kita jelaskan? Kita diskusi. Apa itu hari kiamat? Bisa jawab. Ya, jawab singkat. Apa itu hari kiamat? Hah?
tunjuk tangan, siapa yang bisa? Tunjuk tangan, ya, diri tempat. Apa itu hari kiamat? Nah, bagus. Hari kiamat adalah hari akhir, hari hancurnya dunia. Hari kiamat. Kemudian sebutkan nama-nama hari kiamat. Siapa yang bisa? Sebutkan nama-nama hari kiamat. Ya, maju. Di depan. Kirana, hafal? Nah, coba sebut aja. Sini. Ya, yang pertama yang kiamat, terus? Yang kedua yang membahas. Ya. Yang ketiga yang memasak, yang keempat yang memasak, yang kelima yang berdiri. Bagus, teman-teman. Oke, Ustaz bagi kelompok dulu. Ya, Ustaz bagi kelompok. Itu 5 kelompok. Saya kasih waktu 2 menit. Nanti setiap kelompok nanti akan maju ke depan. Satu orang utusan menjelaskan. Oke? Siap? Waktu habis. Ayo maju kelompok 3. Ayo maju kelompok 3. Ayo kelompok 3 yang lain diperhatikan ya. Di depan, ngomong. Yang keras. Salam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan arti dari Yaumul Masyar. Ya. Yaumul Masyar adalah jasad yang sudah meninggal dari zaman dulu kala yang dibangkitkan dan dikumpulkan pada satu tempat, yaitu pada Masyar. Nah, tenang. Yaumul Masyar adalah hari kebangkitan. Ya, semua manusia yang meninggal akan dibangkitkan. Silakan. Berkumpul di pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menjelaskan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan. Artinya apa? Alam semesta ini hancur. Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala, maka roh manusia akan bertebaran mencari jasadnya. Oke, bagus, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan pengertian dari Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal-amal yang kita perbuat di dunia. Amal-amal yang kita perbuat di dunia akan diperhitungkan pada hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tangan. Terus, oke, alhamdulillah dan Ustaz semuanya. Mudah-mudahan materi kita pada pagi hari ini tentang hari kiamat, anak-anak Ustaz semuanya bisa paham. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu. Ustaz akan memberi soal-soal. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ya, anak-anak semuanya bisa paham. Ini. Ya, terima kasih banyak. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.